Selanjutnya yaitu cabang lomba tari kreasi yang akan disampaikan oleh Bapak Alfianto. Pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Vera atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya yang mewakili juri tari kreasi tingkat menengah. Baiklah, saya akan langsung memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman prestasi semua dan para pendamping siswa yang hadir di Zoom ini. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang terkait dengan FS 3N yang berhubungan dengan tari kreasi tingkat sekolah menengah ini. Yang pertama saya ingin untuk menjelaskan gitu, yaitu tentang tari kreasi FLS 3N tingkat Dikmen ini. eh, Tentang ininya lah, tentang pengertiannya untuk yang FLS 2N, FLS 3N 2026 ini. Nah, di sini eh, dijelaskan bahwa tari merupakan bentuk ekspresi manusia yang menggunakan tubuh sebagai media utama untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan melalui gerak yang bermakna secara visual. Nah, kehadiran tubuh dalam tari tidak hanya untuk bergerak dengan baik, tetapi juga diarahkan untuk mengekspresikan identitas budaya, permasalahan sosial, serta kepekaan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan fungsi tari tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya yang meliputi hubungan manusia dengan alam, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial dan spiritual yang tercermin dalam ragam gerak, ataupun irama, ataupun karakter tari berbasis kearifan lokal. Nah, sejalan dengan hal tersebut, tari kreasi pada ajang FLS 3N tahun 2026 ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas melalui karya tari duet dengan menghadirkan tubuh sebagai simbol ekspresi dan pemahaman nilai budaya dalam satu pertunjukan yang utuh dan bermakna. Kemudian bahwa FLS 3N 2026 ini memiliki tema besarnya, yaitu menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Akan tetapi di dalam bidang tari kreasi ini kita kita mengerucutkan temanya itu adalah merawat warisan menyikapi zaman. Nah, merawat warisan menyikapi zaman. Nah, ini yang pertama itu juga berpijak pada budaya tradisional atau lokal, kemudian mengembangkan identitas daerah melalui kreativitas, kemudian mengaitkan tradisi dengan realitas masa kini. Nah, saya coba sedikit menjelaskan agak lebih ringkas bahwa merawat warisan menyikapi zaman. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjebak pada romantisme masa lalu dan tetapi menghadirkan tafsir baru sesuai konteks sosial, teknologi dan cara hidup kita pada hari ini. Nah, kemudian berpijak pada budaya tradisional atau lokal, pijakan ini penting agar karya tari yang akan teman-teman ciptakan itu memiliki akar yang jelas dan tidak kehilangan konteks kulturalnya. Kemudian juga tradisi menjadi pondasi, bukan sekedar ornamen-ornamen variasi saja gitu. Nah, kemudian yang C atau yang ketiga ini mengembangkan identitas daerah melalui kreativitas. Nah, jadi identitas daerah tidak berhenti pada bentuk yang baku, tetapi ia dapat diperluas melalui eksplorasi-eksplorasi gerak, terus kemudian dikontekstualkan melalui struktur-struktur dramatik, misalnya seperti dinamika ataupun misalnya seperti pengungkapan-pengungkapan emosi dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga diperkaya dengan pendekatan-pendekatan artistik yang kreatif dan inovatif. Nah, kemudian tentang mengaitkan tradisi dengan realitas masa kini, bahwa
karya tari tidak hanya berbicara tentang estetis saja, eh, tapi juga reflektif dan kontekstual ya, dengan ruangnya, dengan waktunya, dengan kekiniannya itu gitu. Tradisi bukan benda mati, ia hidup ketika mampu berbicara tentang misalnya isu sosial masyarakat hari ini, perubahan pola hidup. Nah, terus kemudian tentang tantangan generasi muda pada saat sekarang ini dan relasi manusia dengan lingkungan dan teknologi pada saat sekarang ini. Nah, hal-hal itu bisa untuk menjadi sebuah acuan-acuan, baik itu dari tema ataupun konsep karya yang akan teman-teman eh, lakukan untuk penciptaannya. Nah, di sini ada catatan. Nah, catatan di sini sangat penting banget. Pada saat penyajian karya tari, unsur lokalitas yang dijelaskan pada poin B, poin C, dan poin D dapat dirasakan oleh audiens, terutama oleh para dewan juri gitu. Nah, ini perlu dicatat ya. Nah, kemudian pengembangan unsur artistik. Nah, di sini pendalaman tradisi itu sudah dijelaskan atau sudah ditegaskan pendalaman tradisi sebagai sumber gerak. Nah, kemudian inovasi ide, gerak dan konsep penyajian karena ini adalah sebuah karya tari, ini adalah hasil dari proses kreativitas, sudah pasti dia akan melalui proses inovasi-inovasi dari ide, kemudian dituangkan melalui gerak sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan oleh para siswa masing-masing. Nah, kemudian ada struktur koreografi runtun dan padu. Nah, di sini koreografi itu menjadi satu kesatuan utuh. Mulai dari menit pertama sampai menit terakhir itu dia benar-benar runtut dan menjadi satu kesatuan dan padu, baik itu dari gerak, kostum ataupun tata cahayanya ataupun tata artistik lainnya yang mendukung si karya tari itu menjadi satu kesatuan utuh untuk menyampaikan pesan kepada penonton pada saat pertunjukan itu. Nah, kemudian unsur artistik. Nah, unsur artistik itu bukannya hanya sebatas apa dekorasi saja ya. Jadi unsur artistik itu juga masuk unsur gerak, musik, kostum, rias, eh, eh, busana, properti. Nah, properti ini jika ada gitu, kalaupun tidak ada juga tidak menjadi persoalan. Nah, kemudian yang terakhir adalah unsur ekspresi. Nah, di sini juga ada catatan setiap karya tari yang akan dibuat itu tidak mesti pakai properti, ya, tidak mesti pakai properti. Nah, terus kemudian carilah kebaruan-kebaruan. Nah, carilah sebuah kebaruan karena pada FLS 2N dan FLS 3N sebelumnya itu para peserta itu banyak yang latah. Kalau misalnya yang juara pada tahun 2023, sehingga untuk 2024 itu semuanya mengikutin yang juara pada tahun sebelumnya gitu. Nah, sehingga ya semua karya itu hampir sama. Sementara dari provinsi lain itu dia ada sebuah inovasi yang tidak terpengaruh oleh karya yang menang pada tahun sebelumnya. Nah, situlah dituntut sebuah daya kreativitas itu. Nah, kemudian ada beberapa persyaratan karya. Yang pertama adalah durasi. Karya tari yang akan ditampilkan itu eh, ditarikan secara duet atau dua orang penari dengan durasi minimal 5 menit dan maksimal 8 menit gitu. Karya tari itu ditarikan duet berdua orang, tidak ditentukan jenis kelaminnya, mau laki-laki sama laki-laki atau laki-laki sama perempuan atau sebaliknya gitu. Nah, kemudian orisinalitas karya ini penting banget karena ini berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Jadi di sini inovatif dan bebas dari plagiarisme. Terus yang ketiga yaitu sumber, ya, mengangkat nilai budaya lokal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini sangat ditekankan harus berakarkan atau bersumber dari lokalitas kita masing-masing atau dari daerah peserta masing-masing. Kemudian masalah musik.
musik karya baru dan tidak melanggar haki. Musik dalam karya tari yang akan diciptakan ini adalah sebagai karya baru dan tidak melanggar haki. Dilanjutkan. Nah, ini ada beberapa catatan tambahan karena ini berpatokan dari pelaksanaan FS 3N sebelumnya, sehingga kami dari Dewan Juri juga mempunyai beberapa catatan-catatan. Yang pertama adalah peserta wajib mengikuti coaching klinik ataupun workshop. Yang kedua, peserta wajib mengikuti sesi tantangan atau challenge. Seleksi tingkat nasional diikuti 38 provinsi plus SILN secara luring. Yang SILN ini itu secara luring. Kalau mereka tidak bisa hadir pada waktu final nanti gitu. Nah, kemudian diharapkan Bapak atau Ibu pembimbing atau pelatih dapat menyaksikan seluruh sajian tari dari 38 provinsi sebagai bahan perbandingan dengan karya siswa dari provinsi lain. Sekaligus sebagai sarana apresiasi dan juga pembelajaran yang bermanfaat untuk pengembangan pembinaan pada tahun-tahun berikutnya agar tidak ada lagi terjadi pertanyaan-pertanyaan lagi, kenapa anak saya tidak menang, kenapa anak saya tidak juara gitu. Nah, karena Bapak Ibu pembimbing tidak menyaksikan karya-karya dari siswa-siswa provinsi lain gitu, sehingga tidak tahu eh, perbandingan antara karya siswa kita dengan siswa dari provinsi-provinsi lainnya. Mungkin ini bisa untuk menjadi sebuah evaluasi untuk di FLS 3N yang akan datang. Terus kemudian berhubungan dengan penilaian. Di sini ada aspek penilaian, terus kemudian bobot dan ada keterangannya di sini. Yang pertama adalah yang menjadi penilaian itu ada 4. Yang pertama adalah gagasan atau ide karya. Itu bobotnya adalah 25%. Nah, di sini yang dinilai itu adalah orisinalitas dan relevansinya. Ya, kemudian yang kedua adalah kreativitas, itu bobotnya itu 25%. Nah, di sini yang dinilai itu adalah kreativitas dalam menggarap gerak, tenaga, ruang, waktu, ya, serta inovasi dan kebaruan dalam menggarap unsur-unsur artistik lainnya. Baik itu seperti tata rias, busana, desain lantai, properti jika ada, dan tata panggung lainnya. Nah, kemudian eh, yang ketiga, penyajian karya, ya. Penyajian karya ini secara keseluruhannya ini, ya. Nah, itu bobotnya itu 30%. Nah, di sini yang menjadi titik buat penilaiannya itu adalah keserasian antara gagasan, ya. Gagasan itu ya seperti konsep karya gitu ya. Nah, terus kemudian gerak. Gerak ini meliputi kepenarian ya, terutama teknik gerak, rasa gerak, dan karakter gerak yang dihadirkan. Nah, kemudian juga eh, keserasian musik, terus keserasian tata rias dan busana, dan berikutnya adalah penguasaan ruang atau tempat menari. Nah, adapun yang keempat ini agak spesial. Di sini adalah sesi tantangan atau challenge. Sesi tantangan atau challenge ini bobot nilainya itu ada 20%. Nah, di sini yang menjadi penilainya itu diantaranya adalah tentang kepekaan pada saat berimprovisasi yang 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 diarahkan oleh para dewan penguji nantinya gitu. Nah, kepekaan pada saat berimprovisasi ini yang berhubungan dengan yang pertama adalah ruang, tenaga, waktu, ya. Kepekaan atau kecerdasan si siswa itu pada saat berimprovisasi itu dalam memanfaatkan atau mengolah ruang, tenaga, waktu di dalam saat berimprovisasi itu. Nah, kemudian juga berhubungan dengan raga, rasa, dan daya imajinasi siswa pada saat berimprovisasi itu. Kalau raga sudah pasti itu berhubungan dengan kekuatan, dengan teknik-teknik gerak, terus
apa namanya keluasan dalam bergerak. Nah, terus kemudian masalah rasa ini adalah rasa gerak, bahwa gerak-gerak yang dilakukan itu bukan hanya sebatas fisik yang bergerak, tapi ada rasa pada saat tubuh itu digerakkan. Kemudian daya imajinasi, karena ini adalah berupa improvisasi, jadi si siswa itu dituntut untuk bisa berimajinasi di dalam waktu yang singkat itu gitu. Pada saat dia berimprovisasi, dia langsung berimajinasi untuk melahirkan bentuk-bentuk gerak ataupun rasa gerak pada saat berimprovisasi itu. Jadi 4 poin ini itu akan menjadi satu kesatuan dan akan menjadi penggabungan nilai dan akan menghasilkan nilai akhirnya nanti. Terus kemudian untuk sesi tantangan atau challenge ini nanti para peserta itu akan mendapatkan semacam coaching klinik atau berupa workshop ya, berupa workshop yang sudah mengarah kepada eh, kepada apa ya? Kepada materi-materi yang akan diuji atau yang akan menjadi di sesi tantangan ini. Makanya diwajibkan seluruh peserta itu untuk mengikuti coaching klinik atau workshop pada waktu yang ditentukan nantinya. Cukup sekian sosialisasi dari Tari Kreasi. Semoga teman-teman sekalian dan guru pendamping bisa untuk memahami, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di buku panduan yang lebih utuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Cek Alfianto. satu deh. Selanjutnya, baik Bapak Ibu serta Sobat Prestasi, karena keterbatasan waktu kita, sesi tanya jawab ini kami akhiri. Apabila masih terdapat pertanyaan, Bapak Ibu dan Sobat Prestasi dapat menyampaikannya melalui kanal resmi Pusat Prestasi Nasional. Sebagai informasi tambahan, pemaparan mengenai portal registrasi, portal aplikasi ajang lomba, serta materi sosialisasi pada hari ini akan kami unggah melalui laman Pusat Prestasi Nasional. Sehingga Bapak, Ibu, dan Sobat Prestasi dapat memperoleh informasi lebih lengkap mengenai persyaratan lomba dan tata cara pendaftaran. Baiklah, telah selesai rangkaian kegiatan sosialisasi panduan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2026 pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta seluruh Bapak, Ibu, dan Sobat Prestasi yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Sebagai informasi lanjutan, apabila Bapak, Ibu, serta Sobat Prestasi memerlukan keterangan lebih lanjut terkait FLS 3N, dapat menghubungi Pusat Prestasi Nasional melalui nomor 0852 82777740. Adapun pengaduan, masukan, dan saran dapat disampaikan melalui laman ult.kemendikdasmen.go.id. Akhir kata, saya Vera selaku pemandu acara, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan ini terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, serta Sobat Prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.